Cakupan ini dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan, spasial, sumber air, zona darat laut, dan posisi wadah produksi. Hello smart people. Semoga kalian dalam keadaan selalu sehat dan berkelimpahan. Jumpa lagi dengan kami. Pada channel ini, kalian akan kami suguhkan beragam informasi seputar dunia perikanan, mulai dari kegiatan budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, kuliner seputar ikan, wawancara narasumber yang menjalankan bisnis perikanan, penangkapan ikan, dan peluang bisnis seputar perikanan. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang Cakupan aquaculture. Tapi sebelum itu, sebagai smart people, kalian pasti dukung channel ini agar selalu terus berkembang dan memberi manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang di luar sana. Tunggu apa lagi? Yuk pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. So please, Sarah Pakarai. Okay, thank you. Jangan lupa juga pencet tombol like-nya, oke. Yang mau share dan komen, dipersilahkan. Terima kasih. Mari kita kembali ke topik utama video ini, cekidot. Cakupan aquaculture. Aquaculture bila dilihat dari berbagai sudut pandang, cakupannya sangat luas. Cakupan ini dapat dikelompokkan berdasarkan kegiatan, spasial, sumber air, zona darat laut, dan posisi wadah produksi. 1. Cakupan aquaculture berdasarkan kegiatan. Aquaculture merupakan satu kesatuan sistem produksi yang di dalamnya terdiri dari beberapa subsistem. Sebagai sebuah sistem, terdapat input produksi, proses produksi, dan output produksi. Jika dilihat secara seksama, sistem ini merupakan alur baku dalam sebuah manajemen. Orientasi kegiatan aquaculture yang menerapkan pola manajemen di dalamnya harus berdampak pada perolehan keuntungan. Kegiatan memperoleh keuntungan ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas bisnis atau berdampak pada peningkatan taraf ekonomi. Jika dalam dunia pertanian ada yang disebut dengan agribisnis, maka di dunia perikanan ada yang disebut dengan aquabisnis, yaitu suatu kegiatan bisnis yang basis produksinya menggunakan air atau perikanan. Adapun subsistem yang telah disinggung di depan tadi dalam kegiatan aquabisnis terdiri dari satu subsistem input produksi yang terdiri dari pengadaan sapras, sarana dan prasarana, produksi. Sarana yang dimaksud mencakup pengadaan induk ikan, benih ikan, pakan ikan, pupuk kolam, obat-obatan ikan, pestisida, peralatan aquaculture, tenaga kerja, dan sebagainya. Dan untuk prasarana diantaranya pemilihan lokasi, pengadaan bahan, dan pembangunan fasilitas produksi. 2. Subsistem proses produksi yang mencakup persiapan wadah budidaya, penebaran ikan, pemberian pakan, pengelolaan lingkungan, pengelolaan kesehatan ikan, pemantauan ikan, hingga pemanenan. 3. Subsistem output produksi yang terdiri dari pasca panen dan pemasaran. Kegiatannya antara lain meningkatkan mutu agar dapat diterima konsumen, pendistribusian produk, dan pelayanan terhadap konsumen. Subsistem pendukung yang mencakup aspek hukum, keuangan, dan kelembagaan. Perlu dipahami bahwa dalam dunia perikanan ada 3 kelompok besar kegiatan bisnis yang dapat diterapkan dan aquaculture merupakan salah satu dari 3 kelompok tersebut. Ada perikanan tangkap, aquaculture, dan pengolahan ikan. Ketiga kelompok ini dapat saling terkait satu sama lain ataupun dapat langsung menjangkau konsumen tingkat akhir. Contoh kegiatan integrasi dari kelompok tersebut adalah kegiatan aquaculture dengan perikanan tangkap. Kegiatannya adalah restocking ikan di perairan umum atau laut sekalipun. Alur integrasinya adalah dengan cara kelompok aquaculture melakukan kegiatannya memproduksi ikan dalam ukuran tertentu. Ikan yang sudah sesuai dengan kriteria ditebar di perairan umum untuk nantinya dapat ditangkap oleh para nelayan. Aktivitas penebaran atau restocking ini dalam rangka konservasi dan dapat menaikkan pendapatan para nelayan di wilayah tertentu. Di beberapa negara maju seperti Jepang, Amerika, China, kegiatan restocking ini sudah menjadi kegiatan rutin dan bernilai komersial. Artinya tidak lagi sebagai aktivitas konservasi dan kegiatan sosial semata. Kedepan, nampaknya kegiatan integrasi ini harus diilustrasikan bahkan dikembangkan lebih masif lagi agar terjadi sebuah ekosistem bisnis yang sehat dan dapat menjadi salah satu jalan mensejahterakan bangsa.
2. Cakupan akuakultur berdasarkan spasial. Keberlangsungan aktivitas akuakultur dapat dilakukan di darat dan di laut, mulai dari pegunungan, perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, muara sungai, teluk, selat, perairan dangkal, terumbu karang, hingga laut lepas atau laut dalam. Cakupan berdasarkan spasial ini dapat berlangsung apabila terdapat sejumlah air yang memenuhi kriteria dalam kegiatan akuakultur baik secara kualitas maupun kuantitas. 3. Cakupan akuakultur berdasarkan salinitas perairan. Salinitas adalah kandungan garam natrium terlarut dalam suatu perairan. Dilihat dari kandungan mineral garam tersebut, terdapat perairan tawar, perairan payau, dan perairan asin atau laut. Cakupan akuakultur berdasarkan zonasi darat laut. Kegiatan akuakultur yang dilakukan di zona darat disebut inland aquaculture, yaitu suatu kegiatan budidaya perikanan dalam suatu wadah pembudidayaan. Sumber air yang dipakai berasal dari 3 sumber, yaitu tawar, payau, dan laut. Sedangkan kegiatan akuakultur yang dilakukan di zona laut disebut marine aquaculture. Cakupannya mulai dari perairan laut yang berada di pantai hingga laut lepas atau laut dalam. Cakupan akuakultur berdasarkan posisi wadah produksi. Lihat dari posisi wadah produksi. Ada kegiatan akuakultur yang berbasis daratan dan ada yang berbasis perairan. Ciri yang menonjol dalam kegiatan akuakultur berbasis daratan adalah adanya batas pemisah yang jelas antara sumber air lepas dengan wadah produksi. Contohnya adalah kolam, tambak, bak terpal, atau plastik, dan lain sebagainya. Kelebihan dari sistem ini adalah dapat dikendalikannya faktor eksternal yang dapat mengganggu optimalisasi kegiatan akuakultur. Sehingga sistem ini disebut dengan sistem tertutup. Sedangkan ciri yang menonjol dari kegiatan akuakultur berbasis perairan adalah tidak adanya batas antara sumber air lepas dengan wadah produksi. Wadah produksi ditempatkan di badan air dengan penyekat hanya berpah jaring atau bambu yang disusun agar ia tidak dapat keluar dari wadah tersebut. Sistem ini disebut sistem terbuka karena interaksi antara wadah produksi dengan sumber air hampir tidak ada batas. Pada video ini kalian sudah belajar tentang cakupan akuakultur dilihat dari beragam sudut pandang. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian seputar dunia perikanan di Indonesia khususnya. Di video selanjutnya kalian akan belajar tentang tujuan akuakultur. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Dah.